كما أشكره على نعمه العظام ومن ذلك أن جعلنا من أهل الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام وعلى آله الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. ثم أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Para hadirin wal hadirat, para pimpinan, karyawan dan karyawati PT Transportasi Gas Indonesia wilayah atau regional ya? Udah kan berapa ini? Tiga. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di ruangan yang mudah-mudahan diberkahi ini, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak tahu pula namanya. Berbahagia kita pada kesempatan ini kita bisa sama-sama saling bertatap muka, karena bertemu saja seorang muslim dengan muslim lainnya itu sudah banyak sekali kebaikannya. Senyum yang terukir, menuliskan sedekah, bersalaman satu sama lain yang halal, menggugurkan dosa-dosa, saling berkabar dan menanyakan keadaan, memasukkan rasa senang dan kegembiraan adalah sebaik-baik kebaikan. Belum lagi kalau kita duduk saling tawasi bil haqq, saling membawa atau saling menasihati, membawa kebaikan dan kebenaran, wa tawasi bis sabr, dan saling memberikan tausiah untuk tetap sabar. Tentu ini suatu nikmat yang patut dan harus kita syukuri. Dan semoga dengan syukur itu nikmat ini senantiasa bertambah dan kita nikmati. Alhamdulillah, dengan Islam, dengan iman, menjadikan amal kita tak ada yang sia-sia. Bahkan makan saja ada pahalanya, minum saja ada hikmahnya, menikah pun besar juga rupanya kebaikannya, apalagi kalau diulang lagi. Tetapi membuat sang ibu ini tidak suka dengan bicara seperti ini. Sabar dulu Bu, hanya pembukaan saja, nanti penutupannya lebih dahsyat lagi barangkali. Nah, kita sedang bahasannya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tentu ini semua tak lepas dari apa yang diwariskan oleh sang Nabi, menjadi manusia terbaik sepanjang sejarah umat manusia, diakui oleh kawan dan lawan, yang setuju tak setuju, yang mau ikut dan tak mau ikut. Mereka tidak bisa memungkiri bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dari sisi manapun dinilai, dan dari
arah manapun dia diselidiki. Tak ada aib yang patut disimpan, dan tidak ada kelakuan yang tak boleh disampaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, adalah contoh teladan yang baik. Kalaulah orang-orang besar, semuanya sejarah kehidupannya mesti ada sisi-sisi yang patut dan mesti disembunyikan. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua sisi kehidupannya sampai yang sangat privasi dan bersifat pribadi itu patut untuk dibeberkan dan disampaikan. Oleh itu patut kita berselawat dan salam kepadanya, dan itu pun untuk kebaikan kita juga. Sebab berselawat kepadanya Allah jawab 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah balas salawatnya 10 kali. Yang kedua, salawat adalah membuat doa kita paling cepat dikabulkan. Nabi SAW mendengar seseorang berdoa tanpa salawat, dia katakan istajal rajul, ini orang tergesa-gesa. Andainya dia sebelum berdoa memuji Allah, memujanya, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Bersalawat kepada Nabi membuat nama kita, nama orang tua kita selalu dikenalkan kepada Nabi SAW. Setiap salawat kita ucapkan, Allah utus malaikat dan sampaikan kepadanya, hadhihi salat fulan bin fulan alaik, ini salawat fulan anak si fulan kepadamu. Sehingga sebagian imam, sebagian ulama menyebut di antara bakti yang kita berikan pada orang tua kita adalah sering bersalawat dan salam kepada Nabi kita alaihissalam. Dan selanjutnya di akhirat nanti kita diberikan pula syafaat oleh Nabi atas izin ilahi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, waktu saya kayaknya panjang ini, jadi saya agak bebas sedikit berbicara, panjang lebar. Yang penting Bapak dan Ibu mesti sabar. Tapi kalau tidak sabar kasih kode. Ya, saya sudah biasa dengan bahasa-bahasa kode itu sudah biasa. Ya, kalau sudah anggukannya dalam, berarti sudah paham. Nah, itu. Sudah ada anggukannya, sudah paham itu. Baiklah kaum muslimin. Saya tidak tahu mulai dari mana ini. Judulnya besar. Ya, judulnya besar. Halal, haram, mubah, dan pertimbangannya. Saya pernah membaca sebuah kitab yang ditulis oleh seorang dokter spesialis, dan beliau juga seorang alim, Dr. Abdullah At-Tayyar. Dia bertugas di King Faisal Hospital, spesialis, boleh dikatakan rumah sakit termewah di Arab Saudi. Ya, kalau di Arab Saudi termewah berarti tahu loh kita, sebab yang mewah di kita di sana belum tentu juga kadang mewah. Nah, dia mengatakan ada seorang ibu-ibu atau katakanlah seorang ibu muda, istri, dia melaporkan suaminya kepada pengadilan federal. Isi aduannya adalah suami saya ini tak pernah mengatakan no. Semuanya yes, okay, no problem. Ada no juga ya. Maksudnya tidak pernah ada melarang sedikit pun. Apapun yang saya minta, dia tidak katakan, tak pernah menolak. Baginya ini tidak normal. Dan ini tidak membuatnya bahagia. Padahal mungkin sebagian kita, Masya Allah, kalau terlalu banyak no-nya pula, payah pula kan. Bang, beli baju lebaran? No. Bang, kita jalan-jalan? No. Kita umrah? No. No semua tidak enak juga memang. Tetapi ternyata kalau diberikan kebebasan tanpa sedikit pun ikatan, tanpa ada sedikit pun pembatasan, juga tidak menyenangkan. Sebab terbayang oleh kita kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, wanita tadi, padahal apapun yang diminta pada suaminya, dia katakan silakan.
Bang, saya malam ini nak bermalam di tempat-tempat macam-macam lah ya. Ya, silakan. Saya nak begini, silakan. Saya begini, silakan. Ternyata ini baginya tidak menyenangkan. Dan coba bayangkan, andainya dunia ini luput dari aturan-aturan, tidak ada larangan, dan tidak ada pula imbalan bagi yang taat, tentu tidak akan nyaman, tuan-tuan. Tidak ada larangan mencuri, aman tidak kira-kira? Pokoknya nak mencuri silakan. Aman tidak kita? Sang pencuri pun kena curi juga dia. Nah, menipu silakan, asal jangan pandai-pandai aja. Tidak aman. Berzina silakan, minum khamar silakan, narkoba silakan. Ya, lampu lalu lintas, ya, nak merah, nak hijau, nak kuning, silakan. Pokoknya saya tidak mau diatur. Pasti akan kacau kehidupan ini. Tidak akan aman. Maka semakin tinggi tingkat kebebasan yang dipaksakan, yang sebenarnya tidak sesuai, pasti akan menimbulkan kerusakan demi kerusakan. Dan semakin hukum semakin berjalan, maka akan semakin tercipta stabilitas, keamanan yang sangat kondusif. Barangkali tuan-tuan pernah mendengar sampai tahun 2021 kemarin, pernah tidak melihat indeks negara paling aman di dunia? Ini pada bingung semua pertanyaannya. Ini lebih bahaya lagi di pertanyaan moderasi beragama nampaknya. Kami kalau di lembaga keagamaan misal di UIN ada tes namanya moderasi beragama gitu. Salah jawab kita tuduh tidak modern. Ya, kadang jawabannya banyak yang tidak boleh disetujui. Ya, boleh tidak disetujui. Tetapi karena harus lulus, akhirnya terpaksa disetujui. Karena bertentangan benar dengan dasar negara kita juga tidak sesuai. Intinya ikhwani fillah, tidak pernah dengar negara paling aman di dunia. Tidak pernah. Ini kurang piknik nampaknya. Nah, iya. Tuan-tuan pernah tidak sholat tarawih di ada masjid baru sekarang di Rumbai? Apa namanya? Al-Badr. Ada imamnya orang luar negeri. Siapa namanya? Tidak tahu juga. Kayaknya kurang piknik ke Rumbai pun tidak sampai, apalagi negara lain. Belum sampai juga. Ada masjid baru, bagus. Ya sih. Kalau tuan-tuan coba-coba sedikit tarawih yang asyik, silakan ke sana. Insya Allah di 10 malam terakhir ini hanya 3 juz malam. Iya. 1 juz di sholat tarawihnya di awal malam, nanti 2 juz di tahajudnya. Nah, coba-coba nyali, silakan. Ya, hanya 3 juz. Karena 10 malam nanti khatam 30 juz. Coba semalam aja lah, bawa makanan banyak, bawa minuman, kemudian bawa juga kursi roda sekali. Kalau perlu pesan ambulan. Iya, 3 juz. Sedikit kan? Nah, kita sepertiga juz biasanya ya, hanya 3 juz. Nah, ada imamnya itu dari negara namanya Komoro. Pernah dengar? Bukan Maroko. Jangan dibalik, Komoro. Dia dengan negara Mauritius, itu negara-negara kecil di Samudra India. Ini daerah negara persemakmuran Perancis ini. Negeri ini kalau masuk ke situ pakai chip, kayak kita masuk ke ruang-ruang khusus ya. Jadi semuanya masuk pakai chip, sehingga terdeteksi siapa orang baru, siapa orang lama, dan penduduknya mungkin 1 RT kita, ya 1 RT kita. Itu menjadi negara paling aman di dunia. Negara kecil, rakyat sedikit, sehingga mudah diatur. Yang kedua, teraman di dunia adalah Arab Saudi.
Kalau negara kecil tadi tidak terlalu mengherankan kita, sebab negaranya kecil. Iya, pakai CCTV dari ujung sini ujung sana sampai deteksi, ya kan? Ini Arab Saudi. Kalau daratannya saja itu lebih luas daripada daratan kita. Nah, tuan-tuan kan transportasi pasti tahu luas daratan kita berapa kilometer, Bujur Sangkar? Ini kayaknya tidak lulus juga nampaknya. Ya, kadang-kadang kami di ujian, kadang-kadang kompetensi diuji juga tentang jarak tempuh. PT TGI ya, mengirim misalnya kapal tanker misalnya, ada kapal tanker ya? Enggak ada apa? Oh, gas saja ya? Nah. Oh, pipa, beli pipa aja ya? Dengan panjang pipa 100 km, kecepatan gitu. Sebagainya, suruh saya ngitung itu, tuh tidak bisa saya ngitung. Nah, ma'asyiral ikhwah yang saya muliakan, Arab Saudi luas daratnya hanya lebih kurang 3 juta kilometer bujur sangkar. Luas banget, cukup luas ya. Iya. Dengan penduduk lebih kurang 40 juta, tetapi bisa menjadi negara paling aman nomor 2 di dunia. Negara paling aman nomor 2 di dunia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini dengan segala kekurangannya, tapi bisa menjadi terbaik di antara yang tidak, atau yang sebab kekurangan ini menjadi terbaik nomor 2 di dunia. Pernah dalam sebuah penelitian, tapi sudah lama sekali. Silakan tuan-tuan buat penelitian baru. Ya, mana tahu di sini dana penelitiannya ada Balitbank di sini. Oh enggak ya. Saya cari-cari bocoran, kalau bisa saya usulkan juga buat penelitian. Nah, berkolaborasi kita. Enggak ada dana. PT enggak ada. Ya Allah, ya Rabbi. Itu memang di Indonesia dana penelitian tuh ya untuk apa aja, untuk selfie aja banyak. No. Makanya mohon maaf, apakah sudah sampai pada tuan-tuan atau belum rumus persamaan yang tak terpecahkan oleh para peraih Nobel selama 35 tahun. Tidak pernah dengar rumus persamaan? Enggak juga ya. Ini berguna bagi industri perhubungan, kelautan, penerbangan dan sebagainya. Bisa menghemat energi sampai 65%. Itu dipecahkan oleh Putra Indonesia. Putra Indonesia. Pernah dengar? Enggak juga. Kayak tuan-tuan tidak boleh keluar dari sini nampaknya. Nah, ya. Dipecahkan oleh Putra Indonesia bernama Yogi Erlangga. Beliau aslinya Tasik Malaya. Ada orang Tasik di sini? Pak Endra mana Pak Endra? Wah, orang Tasik Malaya. Beliau bertugas atau pernah diundang untuk mengajar apa? Untuk mengajar di King Faisal University di Riyadh, Arab Saudi. Di sinilah dia memulai penelitiannya. Dijembatani oleh Raja Arab Saudi meneliti sampai ke Jerman. Dana penelitiannya hanya lebih kurang 7,2 miliar. Ini baru namanya penelitian. Yang hasilnya, yang menghasilkan ya sebuah penemuan yang tidak terpecahkan oleh para ahli fisika dunia. Para peraih Nobel tidak bisa memecahkannya selama 35 tahun. Akhirnya dipecahkan oleh putra terbaik Indonesia ini, Yogi Erlangga. Dari Arab Saudi dia berangkat ke Jerman dan mendapat dukungan dana penelitian lebih kurang 7,2 miliar. Ketika rumus ini ditemukan, negara-negara maju dunia seperti Amerika berlomba untuk mendapatkan hak patennya, membeli hak paten. Kira-kira kalau segitu berapa kira-kira duitnya itu? Tuntun. Berapa kira-kira duitnya? Ini bisa menghemat
energi, industri perhubungan, penerbangan, kelautan, dan pertambangan. Sampai dipikirkan 65% menghemat energi. Kalau sempat TGI hemat energi 65%, berapa keuntungannya? Hah? Oh banyak ya. Ini rahasia perusahaan apa yang tidak boleh dibocorkan ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya apa dia katakan? Katakan ini hak patennya saya wakafkan untuk kemanusiaan. Dia tidak mengambil keuntungan dari penemuan itu. Ini juga catatan. Karena memang di saat yang sama isu dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ciri-ciri orang teroris itu adalah berjenggot, dia berjenggot. Celananya cingkrang, dia cingkrang. Rajin sholat 5 waktu ke masjid, dia rajin sholat 5 waktu ke masjid. Lama tinggal di Arab Saudi, dia lama tinggal di Arab Saudi. Justru penelitian jembatan dari sana. Dan kemana-mana bawa Al-Quranul Karim di sakunya. Ternyata dia menghasilkan orang yang mencintai umat manusia. Jadi penemuannya ini kalau dinilai dengan rupiah Pak, triliunan nih Pak. Tapi dia katakan wakaf untuk umat manusia. Silakan manfaatkan. Tidak ada paten untuk Amerika, tidak ada paten. Kalau sempat Amerika ambil paten, alhamdulillah. Ya. Tidak ada paten untuk negara manapun, ini paten untuk umat manusia. Kalau kita banyak itu bayang tuh, berapa duitnya tuh? Nah, duitnya tidak mau. Baik, kembali ke tadi. Nah, Arab Saudi menjadi negara nomor 2 teraman di dunia. Dalam penelitian tahun 80-an yang saya katakan tadi, ditemukan bahwa tingkat kriminalitas 13 tahun di Arab Saudi itu sebanding dengan 1 menit di kota Chicago. Chicago di mana sih? Udah pernah ke situ? Belum ya? Ada yang sudah pernah ke Chicago? Hah? Ke Ciamis? Sama Pak. Kayaknya saya ke Cisaat, Cianjur dan ke Chicago. Jadi 1 menit di kota Chicago tingkat kriminalitasnya sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Padahal Chicago negeri polisi dunia. Negeri polisi dunia. Itu sejak tahun 83. Itu kenapa terjadi? Nah, apa hubungan dengan judul kita? Halal, haram, mubah. Karena mereka dengan jiwa besar siap menjadikan, karena dia negara muslim, Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar negaranya, dan mengikuti pemahaman as-salafus salih, yaitu generasi sahabat, para tabi'in dan siapa yang mengikuti mereka. Yang artinya bila ada perintah dari Allah, yaitu tentu isinya adalah dilaksanakan. Dan bila ada larangan dari Allah, tentu harus ditinggalkan. Ini dasar pikiran, dasar psikologis dan dasar konsep psikologis mereka. Sehingga apapun yang Allah perintahkan di negara ini harus diberikan kebebasan melaksanakannya. Sebaliknya apapun yang Allah larang, maka di negara ini harus berusaha untuk mencegahnya. Hasilnya seperti yang kita lihat tadi, keamanan yang sangat kondusif. Misalnya kaum muslimin, kita mungkin akan takut mendengar mencuri halal apa haram. Halal dari mana tahunya? Ya, dari mana tahu haramnya? Keputusan ada di Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa hukum bagi orang pencuri dalam Al-Quran? Dipotong tangannya. Sampai mana?
Sampai bahu. Wih, jam sekali, Pak. Nah, pergelangan. Ini para jemaah sering nanya tuh dulu, Ustaz, ini banyak orang potong-potong tangannya. Ini karena di pencuri nih Ustaz. Bukan. Kan banyak orang-orang hitam tuh. Orang hitam kan banyak di musim haji. Sekarang mungkin enggak lagi. Dulu sebelum dilarang. Rupanya ditinjau-tinjau ternyata ada sindikatnya, Pak. Mereka diberangkatkan dari negaranya khusus untuk ngemis. Ada apa istilahnya, providernya atau brokernya ya, ada yang ngirim. Mereka kena setoran, ya ongkos, kemudian nanti ada keuntungan bagi entah saya tidak tahu berapa. Ya kalau musim haji orang ngemis, ya Pak, nah berapa kira-kira? Iya, dapat 1 rial satu orang kasih 1 rial. Kalau sempat 1000 orang yang ngasih 1000 rial. Kalau 100.000 rial. Berapa yang dia dapatkan? Makanya sengaja dikirim dari negaranya masing-masing dulu. Makanya setelah pemerintah Arab Saudi mengetahui itu, maka dilarang. Akhirnya dibuatlah berbagai aturan sehingga tidak ada lagi yang namanya sindikat yang mengirim para pengemis. Karena terlalu banyak, Pak. Sangat mengganggu. Ma'asyiral kiram. Nah, jadi banyak yang potong di sini. Bukan kalau potong tangan di sini. Kaum muslimin. Dengan diterapkannya hukum itu. Tapi jangan tuan-tuan yang terapkan, enggak ya. Ini hak menerapkan itu bukan kita, tapi adalah pemerintah. Selama perintah belum berkomitmen untuk itu, belum bisa kita laksanakan. Ada pemerintah berkomitmen untuk itu? Enggak. Makanya di mana-mana jambret merajalela, pencurian merajalela. Yang kalau di sana kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, itu kan setiap hari Jumat itu diumumkan. Atau sebelumnya kalau ada qisas diumumkan secara nasional. Kalau ada pelaksanaan hukum eksekusi diumumkan secara nasional melalui radio dan televisinya. Dalam 1 tahun kadang-kadang tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada potong tangan, tidak ada potong leher, pacung. Artinya apa? Dengan diterapkannya hukum itu, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Menjaga kehidupan. Akhirnya dalam 1 tahun kadang paling 2 atau 3. Kadang ada tahunnya nggak ada sama sekali. Demikian juga dengan potong tangan atau rajam atau sama sekali. Bahkan rajam saya belum pernah menyaksikannya. Tapi kalau potong qisas sudah. Bapak tidak kuat, biar aku sendiri. Kuat bawa nengoknya. Kalau kuat nanti saya bawa. Nah, tapi harus kita tunggu pengumumannya. Biasanya diumumkan bahwa kalau diumumkan kadang hari Jumat, bahwa hari Senin di Provinsi Riyadh misalnya di lapangan ini dilaksanakan pelaksanaan hukum ini. Kemudian di Qasim misalnya dilaksanakan hukum ini. Nah, diharap kepada masyarakat untuk menyaksikannya dan harus disaksikan. Semua orang tahu. Makanya kalau di sana orang kelahi mulut yang paling besar. Kalau kita mulutnya belakang. Ya aku tujah kaunya. Dah selesai tujah baru dibilang aku tujah. Tahu tujah? Nah, terus. Makanya kalau di negeri kita halaman paling favorit daripada koran adalah crime story, iya kan? Iya enggak, Pak? Nah, makanya MX paling laris. Karena berita seperti itu dicari orang dalam segala bentuknya. Nah, sedangkan di sana koran yang memuat berita itu hampir tidak ada. Beda dengan negara-negara Arab yang lain, Mesir misalnya, atau Syria misalnya, atau Yaman misalnya, halaman kriminalitas mereka penuh. Apa sebab? Karena tidak
memperhatikan halal, haram, dan mubah ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah meletakkan, menjadikan hukum ini bagi kita adalah sebenarnya untuk menjaga keseimbangan di antara kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah menyuruh berbuat adil, wal ihsan berbuat baik, wa ita'idil qurba dan memberi karib kerabat. Pada ihsan itu kan masuk memberi ya, tapi kenapa karib kerabat dikhususkan? Karena memang mereka yang harus didahulukan. Wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Wal baghi, kezaliman. Kezaliman sebenarnya masuk dalam perbuatan mungkar, perbuatan keji. Orang zalim itu kan keji orangnya, mungkar orangnya. Tetapi kenapa disebutkan secara spesifik pula? Karena al-baghi itu adalah yang paling banyak terjadi. Makanya Allah larang itu. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam suatu rangkaian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling menolong berbuat dosa dan permusuhan. Kalau ini dilaksanakan, Sultan bisa langsung tanyakan mulai dari awal sejarah Islam menerapkan hukumnya, larangan Allah dia indahkan, suruhan Allah dilaksanakan. Jangankan orang Islam, non-Muslim pun lebih merasa aman di negeri Islam dibanding dengan di negeri mereka sendiri. Makanya kaum muslimin ketika Syam dikembalikan ke pelukan Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tonton tahu sendiri Umar. Ya, kalau dalam sejarah disebut orangnya sangar, orangnya keras, orangnya tegas. Tetapi ternyata orang merasa terlindungi di bawah pemerintahannya. Tidak sebaliknya kita, Masya Allah. Kalau ditengok modelnya loyo-loyo aja kita. Iya kan? Agak santun bicaranya, tapi kadang-kadang hukum yang kita berikan kadang-kadang membuat orang menjerit dibuatnya. Sangat kontras. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia memang keras di saat harus keras. Tetapi ketika dia harus berhadapan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung menjadi menjadi orang yang khusyuk, orang yang tunduk. Pernah seorang ibu-ibu memprotes Umar dengan ayat Al-Quran. Memprotes Umar dengan ayat Al-Quranul Karim. Tapi tidak demo maksudnya, yang salah paham lah ya. Dia memprotes Umar dengan ayat Al-Quranul Karim. Umar melihat fenomena di masyarakat. Orang berlebihan menaikkan mahar sehingga susah menikah. Kalau mahar tinggi tentu susah didaki, ya Pak ya, sehingga pernikahan susah didapat. Akhirnya Umar membatasi. Dia cari siapa di antara istri Nabi yang paling tinggi maharnya. Itu Zainab binti Jahsh, 400 dirham. Kata Umar, tak boleh mahar lebih dari 400 dirham. Itu tidak murah juga itu, Zan. 1 dirham berapa sih? Ibu-ibu lah yang kita tanya, Bu, 1 dirham berapa? Enggak tahu, kami dirham enggak tahu, Ustaz. Oh, 1 perak. Perak itu 1 dirham 2,5 gram perak. Enggak pernah juga dapat medali perak nampaknya. Kalau emas tahu juga. Kalau perak anggap 1 gram 50.000 rupiah. 2,5 berarti 125.000 kali 400. Gitu aja Pak yang ngitungnya ya. 100 kali 400. 100 kali 400. 40 ribu. Tambah 1.000 lagi. 40 juta.
Siapa yang maharnya sampai 40 juta kemarin? Rata-rata seperangkat alat sholat. Itu belinya pasar bawah pula. Bukan beli di Ramayana, tapi di pasar bawah. Beli perkoni. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Umar nak membatasi itu. Lalu datang seorang ibu-ibu kepadanya. Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ataitum ihdahunna qintara. Kenapa kau batasi? Bukankah Allah mengatakan kalian berikan kepada salah seorang istri kalian itu maharnya harta yang melimpah? Tidak dibatasi. Apa kata Umar? Sadaqallah thumma al-mar'ah wa akhta'a Umar. Allah maha benar, wanita ini benar, Umar yang salah. Dicabut kembali. Ma'asyarul kiram. Sehingga Umar itu radhiyallahu ta'ala anhu bila baca Quran hampir tak pernah tak menangis. Awak kalau disuruh baca Quran rata-rata nangis ya. Disuruh baca Quran. Enggak, beliau kalau baca Quran menangis. Sehingga di bawah pelupuk matanya ini ada bekas hitam, garis hitam. Bekas sering dialiri oleh panasnya air mata. Karena dia membaca surat cinta dari Rabbnya, perintah dan larangannya, yang semuanya mesti mengandung hikmah dan kebaikan bila dilaksanakan perintahnya dan ditinggalkan larangannya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ma'asyarul kiram, kalau kita bicara tentang kebijakannya, sampai-sampai utusan Raja Persia ketika datang ke Madinah, dia mencari istana Umar. Karena Umar itu di Romawi ditakuti, di Persia disegani, di Yaman diwanti-wanti, hati-hati dengan Umar. Saya katakan, syaitan saja takut kepadanya. Kata Nabi SAW, inna syaitan la yakhafu min Umar. Syaitan takut pada Umar. Iza salaka Umaru syi'ban, salaka syaitanu syi'ban ghaira syi'bih. Syaitan itu takut pada Umar. Bila Umar lewat satu jalan, syaitan akan pilih jalan yang lain. Kalau syaitan dah takut badannya menggoda, gimana lah gitu. Nah, ketika datang utusan Kisra, dia membayangkan pasti punya istana yang sangat megah. Pas subhanallah tanya, di mana tempatnya Umar, sang penguasa yang kekuasaannya sampai ke Syam, yang sudah menaklukkan kerajaan Romawi, yang sudah sampai ke Mesir, yang sudah menaklukkan kerajaan Muqawqis Mesir, yang sekarang juga akan berhadapan dengan Persia, yaitu dua imperium besar di masa itu. Lalu ditunjukkan kepadanya rumah sederhana. Kalau Bika nyebutin rumah RSS ya, rumah sangat sederhana. Dicari ke rumahnya ternyata tidak ketemu. Di mana? Sedang istirahat. Di mana? Di bawah batang kurma. Beralaskan pelupa kurma, dan bantalkan telapak tangannya. Melihat itu, sang utusan seperti digambarkan oleh penyair Mesir Ahmad Hasyim Ar-Rafi'i, dia katakan, wara'a sahiba Kisra ar-ra'a Umaran bain ar-ra'iyyati utlan wa huwa ra'iha hakamta fa'adalta fa'aminta ila akhiri al-qasidah. Utusan Persia terkesima tatkala melihat Umar bisa tidur bebas tanpa ada pengawalan, padahal dia adalah pemimpin tertingginya. Akhirnya dia berkata, ini tak lain karena engkau berkuasa, lalu berlaku adil dalam berkuasa, sehingga aman daripada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, siapapun yang adil pasti akan aman dan nyaman, dan siapapun yang zalim pasti akan tak tenang dan akan tak pernah merasa nyaman. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, maka apa rahasianya mereka aman? Karena menghidupkan halal wa haram yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya hak
menentukan ini halal, ini haram, ini mubah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Andainya ada orang mengatakan halal, dia alim minal ulama, ulama besar, tetapi ternyata Allah dan Rasul mengatakan haram, maka kita katakan dia salah. Allah dan Rasul pasti benar. Tadi Umar, dia seorang ulama besar dan bahkan salah seorang penguasa Islam besar. Betul? Setelah Abu Bakar, beliau adalah Amirul Mukminin. Bahkan yang pertama digelar dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Dan di masanya pula perluasan negeri Islam sampai kemana-mana. Dan keadilannya menjadi tamsil yang dituliskan sepanjang sejarah dalam ketika menjadi pemerintah. Nah, Umar radhiyallahu anhu membuat suatu ketetapan, menetapkan suatu hukum yang dinisbatkan kepada Islam, tetapi serta-merta dianulir olehnya kembali ketika ternyata hukumnya ini bertentangan dengan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar langsung mengatakan ini dibatalkan. Apa sebab? Karena Allah dan Rasul tidak pernah membatasi, maka tidak ada hak bagi Umar untuk membatasi. Begitulah ruh yang ditanamkan. Jadi segala pertimbangan halal haram mubah itu kembali kepada Allah dan Rasul. Sedangkan para ulama, sedangkan para pewaris Nabi hanya menyampaikan warisan itu kepada kita. Nah, bila seorang alim memberikan fatwa sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul katakan, maka kita ikuti. Dan bila seandainya dia memberikan fatwa tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasul, kita katakan mohon maaf Ustaz, karena ini tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan. Dan alhamdulillah kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Dalam Islam hukum asal segala sesuatu. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, dibolehkan. Illa ma dalla ad-dalilu ala khilafih. Kecuali ada dalil yang melarang atau dalil yang bercanggah dengannya. Maka kalau tuan-tuan pakai HP, lalu ada ustaz yang melarang haram, dia wajib mendatangkan dalil. Kenapa diharamkan? Kalau tuan-tuan makan misalnya makanan orang Jepang, apa bukan orang Jepang? Sushi. Woi, masa sushi dimakan? Ini tuh biasanya jadikan istri. Hah? Sushi ya, sushi. Memang kalau sudah namanya luar negeri mesti mahal. Padahal nasi obui. Ya, saya udah makan sushi itu. Lebih enak lagi lote orang kita. Ya kan? Lebih enak lagi bubur ayam orang Sunda atau soto babatnya orang Betawi atau Madura. Nah, ya, tapi karena dia sudah bawa nama Jepang jadi mahal. Sama air putih, itu bawa seember gratis. Tapi kalau sudah air mineral water, itu minimal 2.000 sebotol. Oleh sebab itu maka jangan terlalu banyak pakai istilah asing, bikin masalahnya tambah mahal, ya tambah mahal nanti. Maka tetap gas, bikin gas, jangan bilang namanya gas. Kalau gas nanti mahal deh. Nah, ikhwani kaum muslimin dan muslimat, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, apapun, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Inilah nikmat yang Allah berikan. Nah, bila ada yang mengatakan haram, datangkan dalilnya. Jelas ya? Nah, apa misalnya? Rujak. Rujak kan tidak ada zaman Nabi. Ada rujak zaman Nabi? Nah,
Pas senang asik makan rujak, datang Ustaz. Woi, kamu kenapa makan rujak? Ini gak ada zaman Nabi. Bilang, memang tidak ada zaman Nabi, tapi ini Nabi katakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini urusan dunia, kalian bebas lebih tahu. Kecuali yang Allah haramkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam haramkan. Apa misalnya yang diharamkan Allah? Innama harrama alaikumul maitah. Allah haramkan bagi kalian bangkai. Maka segala sesuatu yang bersifat bangkai tak boleh dimakan. Kambing yang tidak disembelih berarti bangkai. Misalkan ada dengan apa istilahnya? Dibius apa namanya? Hah? Ditembak. Stunning. Sebut jelas lah, tidak jelas ya. Stunning. Kenapa tulisannya itu? Nah, atau dengan ditabrak mobil misalnya atau kereta, mati di tempat. Sayang dagingnya masih merah ini. Tidak boleh dimakan. Kan cuma itu yang tidak boleh dimakan, Pak. Selainnya kan banyak lagi kambing yang Ma'asyarul kiram, atau ayam terlindas oleh motor atau sepeda. Sepeda tidak mati ya. Kalau tidak sempat disembelih, jangan makan. Atau yang tertimpa oleh bangunan misalnya, terjadi gempa atau timpa ayam-ayam, kambing-kambing, kerbau-kerbau, sapi-sapi misalnya, tidak bisa diselamatkan dengan disembelih, maka ini diharamkan. Kemudian waddama, yaitu darah. Darah itu diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang disebutkan halalnya seperti al-kabid, yaitu hati, dan at-tihal, itu apa istilahnya, limpa ya. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan darah yang mengalir diharamkan. Walahmal khinzir, dan berapa dia? B2. Saya tidak tahu, Pak. Nah, mana B1, mana B2 saya nggak tahu. Ya. B1, pokoknya B1, B2 sama-sama tidak haramkan. Selainnya haram. Selainnya halal. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan pula, ada di antaranya yang kalau burung yang punya mikhlab, yang punya cakar. Apa misalnya? Burung elang. Burung apa lagi? Gagak dan seterusnya. Atau yang punya taring. Buaya masuk bertaring enggak ya? Masuk ya. Nah, buaya boleh makan enggak? Anak kalau boleh pun saya tidak mau saya makan. Karena dia makan kita, masa kita makan. Nah, masih banyak yang mau bisa dimakan lagi. Memang khilaf kata beliau, karena tinggalnya kan di air. Dan Nabi SAW mengatakan huwal hillu huwal tahuru ma'hu al-hillu maitatuhu. Nah, apakah ini termasuk binatang air yang dihalalkan? Kalau gitu ular air pun boleh juga dimakan nanti. Mau tuh? Makanya saya cenderung pendapat jumhur yang mengatakan tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena satu memang bertaring, yang kedua dia kadang-kadang tinggal di daratan, dan yang ketiga saya jijik makannya. Ya. Yang sebagian ikan aja tidak berani saya makan, apalagi makan buaya. Tapi bagi yang suka, sedap katanya. Nah, masalah sedap itu kan urusan selera, tapi masalah hukum kembalikan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berarti sebagian besar halal, hanya sedikit yang haram. Kalau masalah duniawi ini, antum nak pergi, nak naik mobil, nak naik motor, nak naik sepeda, nak naik kapal, nak naik jalan kaki, silakan. Selama tidak ada larangan. Misalnya daerah tak boleh bawa mobil, antum bawa mobil juga, nanti kena hukum enggak? Ya kena hukum. Misalnya car free day misalnya,
Bisa tuh bawa mobil, nanti berurusan sama yang berwajib. Maka tinggalkan mobil dulu, bawa helikopter. Helikopter. Karena saya kira tidak ada yang memprosesnya. Itu pertama, yang pakai helikopter pasti orang kaya ini, tidak ada yang berani dekatnya. Yang kedua, tidak ada larangan. Kalau ada pun larangan itu bisa jawab, kan yang dilarang car free day Pak, dia bukan heli free day. Nah, Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Tapi tidak mungkinlah dari TGI menuju ke Gajah Mada pakai helikopter. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi ada hal-hal pengecualian. Dan semua itu, kata simpulnya, Allah haramkan sesuatu, satu, karena hukuman bagi sebagian kaum. Misalnya orang Yahudi dulu, tak boleh makan minyak samin nabat hewani. Sebab apa? Karena mereka melampaui batas. Mereka tak dibolehkan cari ikan hari Sabtu karena mereka melanggar larangan. Maka diharamkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka melampaui batas itu. Nah, ada kalanya Allah haramkan untuk menghindarkan kita dari mudarat yang ditimbulkan. Misalnya kalajengking, boleh dimakan? Boleh pun mau tuh makan? Enggak. Memang tidak boleh. Sebab apa? Sebab menyebabkan racunnya berbahaya. Kaum muslimin. Kemudian di samping racunnya, bakteri yang ada di tubuhnya juga susah untuk dihindari. Maka Allah melarang kita memakan itu. Atau melarang mengkonsumsi hal yang menyebabkan kerusakan. Baik pada organ tubuh atau pada sel saraf kita. Misalnya apa? Nah, yang pakai sloki apa namanya itu? Tentu bahasa isyarat kok tidak paham sih? Hah? Nah, pakai sloki. Arak, khamar. Kenapa? Karena dia merusak akal kita. Dinamakan khamar karena dia memang khamara al-aql, menutup otak kita. Dan dikiaskan kepadanya segala yang sama atau lebih daripada pengaruhnya. Berarti Allah melarang kita karena ada mudaratnya. Yang ketiga, Allah melarang kita menguji iman kita. Menguji ta'abbud kita. Patuh tidak kita atau tidak. Sebab yang patuh ini surga untuknya. Yang tidak patuh neraka untuknya. Orang yang normal cara berpikirnya, tidak mungkin dia menuju ke neraka. Sebab kalau dia ambil mancis, korek api, peganglah itu. Panas. Itu baru kita pegang. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam api? Tidak ada yang tahan kita. Dan sebagai gantinya, masih banyak yang lain yang halal. Antum dilarang mengisap, apa namanya ini? Nah, tentunya bilang rokok. Saya tidak bilang rokok tadi. Masuklah rokok sekali. Dilarang menghisap yang seperti ini. Ada tidak gantinya? Ada gantinya? Yang bermanfaat dan sehat? Ada? Ada es krim. Ada es krim. Silakan dihisap es krim. Atau permen dan sebagainya. Sehat, bermanfaat. Dibanding nah, rokok lagi Bapak bilang. Kan tidak saya bilang tadi, marah yang merokok nanti. Iya memang yang begini ini. Itu sekali hisap atau satu hisapan itu lebih dari 4.000 bakteri yang jahat yang kita tularkan pada diri sendiri dan lebih berbahaya pada orang sekitar kita. Apalagi kalau di dalamnya ada zat babi, ada zat apa lagi? Morfin, ada zat ganjo dan lain-lainnya, akan lebih berbahaya lagi. Ada gantinya, ada sehat. Ya Pak? Beli sate, disap-isap gitu. Dan sebagainya. Banyak yang sehat dan bermanfaat. Atau kalau nak bentuknya kayak gitu juga, beli permen yang berbentuk itu. Tidak habis-habis diisap. Nah, kalau perlu permen yang berasap. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi dilarangnya kita
Mendahulukan sesuatu untuk menguji ke ini. Misalnya dilarang kita sekarang makan di siang hari. Dilarang kita makan minum di siang hari. Dilarang kita berhubungan suami istri di siang hari ini. Padahal dia halal. Sah? Untuk ujian. Siapa yang lulus? Besar tak imbalannya? Pahala yang tak ada batas. Puasa diberi pahala yang tak ada batas. Dilarangnya kita berjabat tangan dengan yang bukan mahram kita. Subhanallah. Ada penelitian, Pak, bahwa tangan yang tak bersentuhan dengan yang bukan mahram akan lebih sehat dari tangan yang sering bersentuh dengan yang bukan mahramnya. Maka diuji kita. Walaupun tak nampak mudaratnya, justru yang terlihat adalah senangnya kita. Ya, antum pasti lebih senang pegang tangan yang halus daripada tangan yang kasar di tangan saya. Pasti itu. Ya tak? Pasti. Nah, pasti kita senang. Tapi diuji kita. Bisa tidak bertahan atau tidak? So, kemudian dilarangnya kita melambatkan sholat. Ya, dilarangnya kita melambatkan atau lalai di sholat untuk menguji kita. Dan setiap ujian lulus naik peringkat, naik jabatan, naik gaji. Sah? Pak, naik jabatan, naik gaji. Makanya gaji orang yang bertakwa itu lebih tinggi dari gaji orang yang tidak bertakwa. Jelas ya? Makanya puasa untuk orang bertakwa. Maka puasa itu gajinya tanpa batas. Orang yang sabar itu sifat orang bertakwa. Maka gajinya lebih tinggi. Sebab orang bersabar itu innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Makanya maulah dilarang. Allah, Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Sebab marah itu sangat-sangat tidak sehat. Sangat-sangat tidak hebat. Orang suka pemarah kaum muslimin. Orang tidak segan kepadanya. Paling-paling takut di belakang dicibir. Udah datang bulok dia. Tangkap sama CCTV kan. Kaum muslimin. Tapi kita ingin kita itu bukan karena ditakuti, tapi karena kita disegani dan ditaati. Dan itulah sang Nabi SAW. Makanya dilarang kita marah untuk menahan dan menguji kita. Lulus, gaji naik. Makanya berlaku hukum itu. Setiap ada ujian, ada peringkat naik, gaji naik. Oleh sebab itu makanya orang-orang yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, jadi orang bertakwa, pendapatannya lebih besar daripada orang yang tidak bertakwa. Oleh sebab itu, maka halal haram dan mubah ini pertimbangannya banyak, tapi yang porosnya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dimanfaatkan. Waktu nampaknya sudah lewat Saya kalau lewat biasanya didenda. Saya kalau kuliah itu didenda. Mahasiswa, Pak, terlambat 1 menit dendanya Rp1.000. Nah itu. Kalau terlambat 1 menit, kadang awak terlambat pula setengah jam, 30.000. Allah musta'an. Kalau sempat 4 lokal sehari, 200.000 kadang denda sehari. Gaji sehari nak sampai 100.000. Allah musta'an. Tapi tak apalah. Sudah komitmen. Ada dendanya. Nah, kalau ada denda, saya siap dia denda, tidak apa-apa. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudaraku bawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz atas kajian yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga segala sesuatu yang disampaikan oleh Al Ustaz bisa kita pahami dasar-dasar hukumnya sehingga kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan, tapi ini di luar kajian boleh, Ustaz? Di luar kajian, di luar aja. Tapi Sil- ini sil- kan masih dalam rangka Silakan. Ramadan, Pak Ustaz. Ya, silakan. Salat tarawih. Saya pernah melihat dan mendengar dari juga dari YouTube, katanya kalau kita tarawih itu kita diharuskan menyelesaikannya witirnya di Bersama kalau imam. misalnya kita di masjid itu 8 rakaat, kita harus menyelesaikan witirnya di sana. Ya. Ya, tidak boleh kita lakukan di luar atau untuk menyambung. Ya. Kemudian ada lagi yang ini, Ustaz, ada juga Ustaz saya lihat di YouTube itu katanya tarawih itu diringankan. Jadi kita boleh juga kalau kita terlambat kita boleh melakukannya 2 rakaat. Apa benar demikian, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Langsung aja ya. Nah, atas pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Ujang, Masya Allah. Khairuddin, Pak. Oh, Pak Ujang Khairuddin. Jazakallah khair. Pertama, kan kita berangkat dari Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu, ikhwan, kaum muslimin muslimat. Karena bil munasabah, karena ini perlu juga diketahui secara benar oleh kita. Kita selalu sering fokus pada tarawih. Dan tidak jarang kita melalaikan selainnya. Seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Padahal anggaplah ini malam Lailat Al-Qadr atau malam terakhir bulan Ramadan. Kapan mulainya malam itu? Malam kapan mulainya? Terbenamnya matahari. Nabi katakan iza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Apabila malam sudah datang dari mana baratnya? Barat mana nih? Sana, betul tunjukkan saya. Dah betul ya. Dan bila malam sudah terbit dari sini, siang sudah hilang dari sini, berarti orang puasa sudah boleh berbuka, berarti dah malam. Kemudian ayat mengatakan tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Sepakat ulama bahwa puasa itu disempurnakan sampai terbenam matahari. Jadi terbenam matahari dan masuk malam. Nah, ini segala amal yang kita lakukan setelah terbenamnya matahari ini masuk amalnya malam-malam terakhir bulan Ramadan dan masuk awal malamnya Lailatul Qadar. Kalau malam itu Lailatul Qadar, maka peringkat Qiyamul Lail, peringkat tertinggi adalah memperhatikan yang wajib dulu. Apa yang wajib? Salat maghrib berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Jadi bapak-bapak berbukanya nggak usah banyak-banyak dulu, nggak usah ini sampai nggak bisa pulang angkat kaki lagi kan, anak-anak lewat langkain aja lah katanya, nggak bisa lagi bergerak. Yang kedua, di samping tidak sehat juga membuat kita melalaikan sesuatu yang harus menjadi patokan bagi amal kita. Yang kedua, saat itu baru kita balik menyempurnakan perbukaan kita. Lebih santai, lebih besar pahalanya. Karena maghrib sudah kita laksanakan dengan benar. Lepas itu kita sholat isya. Tidak sedikit pula kaum muslimin hadir berjamaah sholat tarawih. Tapi sholat isyanya sendiri di rumah. Padahal 1 rakaat sholat isya lebih dari seluruh sholat tarawih itu nilainya. Makanya sebagaimana sholat tarawih dianjurkan untuk berjamaah, maka sholat isya diwajibkan berjamaah. Nah, apa pahalanya? Seluruh yang Allah perintahkan. Tidak ada yang tidak bergaji. Paham tuh? Dan gaji dari Allah lebih mahal. Lebih mahal. Nah, apalagi di bulan puasa ini. Kalau tepat pas Lailatul Qadar, Bang,
itu sama dengan abang beramal. Kan kalau dimulai terbenam matahari sampai terbit fajar itu sekitar 10 jam ya. 10 jam, kalau dapat Lailatul Qadar, abang mungkin tidak bisa 10 jam itu beramal. Tapi mungkin beramal 2 jam, 3 jam. Kalau kita bagi 10 jam dengan 83 tahun, karena satu Lailatul Qadar lebih baik dari 83 tahun. Seolah-olah abang beramal 1 jam itu bekerja 1 jam gaji 8 tahun. Ada nggak pernah TGI membuat promosi? Ya, siapa yang bekerja lembur 1 jam digaji gaji 8 tahun. Berapa bulan tuh sih? 96 bulan. Berapa gajian tuh sebulan? Rahasia. Saya tahu tuh rahasia. Takut dia saya minta. Nah, takut dia saya minta. Saya tidak buat proposal, aman. Nah, jadi 96 kali gaji kita hanya lembur satu bukan semalam Pak, 1 jam gaji 8 tahun. Apalagi kalau abang bisa dari awal malam sampai akhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, selama 10 jam, berarti gaji abang semalam itu gaji 83 bahkan lebih. Kalau sempat seperti itu dan yakin kita, makanya katanya imanan wahtisaban, yakin kita dengan itu, nggak ada yang tak mau bata tuh tidur bang. Kalau sempat bang, kata pimpinan nanti kita malam ini semua pegawai, dia sampai dari yang pegawai tertinggi sampai etikaf di sini di kantor. Iya, etikaf di kantor digaji. Nah, ini gaji misalnya sebulan gaji. Ada yang mau permisi tuh? Nggak ada. Baru sebulan gaji. Berapalah gaji kita sebulan? Tapi saya bilang bicara gaji dosen ini bukan gaji pesini ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baru sebulan. Apalagi kita bayangkan gaji 96 bulan atau 1000 bulan. Tidak ada yang mau tidur itu. Makanya orang-orang yang yakin, iman, susah mereka tidur di 10 malam terakhir ini. Kalau kita setengah-setengah, ada tidur, ada bangun dikit. Yang tidak ada sama sekali, tidak beda antara 10 malam terakhir dengan yang lain. Ini tingkatan pertama ya. Nah, siapa yang sholat isya berjamaah, ditulis pahala sholat setengah malam. Nah, nanti sholat subuh berjamaah sama dengan sholat sepanjang malam. Nah, bayangkan malam Lailatul Qadar itu kita sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian juga maghrib berjamaah, seolah-olah kita sholat semalam suntuk. Cukup ada bonus lagi, sholat tarawih tadi, sholat at-tarawih. Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala semalam suntuk. Ini kan bonus lagi bang. Dah dapat 1000, dapat lagi 1000 kali. Tapi ini yang sunat tadi yang wajib. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Nah, pertanyaannya, apakah wajib harus sholat sampai selesai bersama imam? Ya kita katakan sholat tarawih aja tidak wajib. Sholat tarawih saja tidak wajib. Tapi apakah abang mau? Ya tidak mau nerima gaji sebulan karena kerja semalam. Saya nanya nih, abang tidak rela dapat gaji sebulan gara-gara lembur semalam? Mau jam? Iya, mudah-mudahan ini dengar oleh pimpinan kan? Sampai etikap malam ini digaji satu malam nih gaji sebulan, rela bang tidak ikut, apalagi menjelang hari raya nih. Harus ikut, iya. Itu baru sebulan gaji, apalagi dijanjikan 1000 bulan. Masalahnya yakin tak yakin lagi. Kalau abang tak yakin janji pimpinan, abang tak juga mau. Tapi kalau abang yakin dengan janji pimpinan, belum lagi dia ucapkan, udah cari-cari bocoran. Katanya kan. Nah, itu harus gaji sebulan. Oleh sebab itu, dari sisi wajib tidak wajib, cuman rugi. Sebab tidak dapat pahala sholat semalam suntuk.
Maka oleh sebab itu witirlah bersama imam kalau imamnya witir. Tapi kalau imamnya tidak witir, ya selesai kita. Nanti mungkin disambung di tengah malam lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi di Masjid Al-Badar, nanti silakan dicoba. Ya. Kalau abang tidak tahu jalan sih tunjukkan. Nah, ya, nanti di awal malam 1 juz, di akhir malam 2 juz, hanya 3 juz. Nah, juz 30 udah capek bu. Orang yang menikmati, tidak pernah letih. Cuma kita belum sampai menikmatinya. Bukan otot yang lemah, tapi hati yang lemah. Dia sholat 1 juz tarawih, di samping saya orang tua umurnya 84. Lebih duluan pula dia berdiri berdakwah lagi. Ya lebih duluan dia berdiri berdakwah. Tidak ada capeknya. Tidak capek Pak. Tidak katanya. Apa sebab? Kalau hitung otot saya tentu lebih tegang dari dia. Dia ada kendor ototnya. Tapi dia dengan hati. Makanya selalu para ahli pendidikan mengatakan, kenapa ibu-ibu, istri kita itu gendong anak tidak pernah capek. Seharian, semalaman. Tidak capek kan? Coba suruh kita gendong setengah jam. Udah pegal katanya. Udah pegal. Apa sebab? Awak dengan otot bang. Ibu tuh menggendong dengan hatinya. Sehingga tidak pegal ototnya. Karena tidak fokus ke otot. Awak fokus ke otot. Maka cepat pegal. Sama dengan puasa nih. Kalau nengok perut terus, lapar gitu. Tapi coba mengenai ada. Orang puasanya doanya mustajab. Apa yang dia minta dia beri. Ya tapi hati-hati berdoa ada istri. Itu aja masalahnya. Karena istri juga mesti berdoa juga. Berlombalah kita dalam berdoa. Nah, muslimin dan muslimat. Jadi tidak wajib bang. Tapi kalau bisa, ini peringkat kedua. Nah, setelah itu, apakah kita boleh lagi sholat atau tidak? Ya, ini nak sampai selesai sama imam jadi payah, apalagi nak nambah lagi nih malam hari. Tapi kalau ada yang mau nambah lagi, insya Allah para ulama juga mengatakan masih boleh, tapi tidak diwitir lagi dia karena sudah witir tadi. Kemudian tidak witir lagi, tapi dia tambah sesuai yang Allah izinkan baginya. Tapi pilihan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan ini juga yang saya suka, yaitu kalau sudah selesai sedangkan imam, saya tidak isi lagi dengan sholat, tapi amalan yang lain masih banyak. Membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran itu akan datang bawa syafaat bagi kita pada hari kiamat. Dan Al-Quran istimewanya di malam hari. Mana yang afdal dibaca siang atau malam? Sebagian besar ulama katakan di malam hari lebih afdal. Walaupun tidak menafikan fadilat membaca di siang hari. Tapi malam hari lebih diutamakan. Karena datang nanti hari kiamat, katakan saya menghalangi dia tidur di malam hari, kata Quran, maka berikan izin saya berikan syafaat kepadanya. Sedangkan puasa, saya larang dia makan dan minum di siang hari. Jadi puasa di siang hari keutamaannya, dan baca Quran di malam hari keutamaannya. Wallahu ta'ala alam. Sudah bang? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ya. berkaitan dengan halal haram. Kita membeli sesuatu yang kita makan sesuai dengan syariatnya, apa hukumnya kalau kita membeli sesuatu yang kita makan dengan cara yang tidak sesuai syariat? Contohnya banyak kita lihat di pasar-pasar itu kita membeli ikan seperti ikan lele. Ikan lele itu kan dengan cara dipukul. Padahal ada metode untuk ikan itu dengan tidak cara dipukul. Itu bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita membeli ikan itu dengan cara dipukul itu? Itu aja Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu fiik. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah menuliskan atau mewajibkan untuk berlaku baik dalam segala sesuatu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Maka melakukan atau membunuh ikan dengan cara
dipukul tentu lebih buruk daripada dengan cara dipotong atau disembelih. Nah, dan tidak mungkin ikan tidak dibunuh lah, tidak mungkin dibunuh, dan tidak pula wajib disembelih, tapi maka bunuh dengan cara yang terbaik. Nah, apakah halal atau tidak? Kan itu lagi. Ya, ikan jangankan tidak disembelih, bangkai ikan pun boleh dimakan dengan syarat antum tidak jijik aja. Ketemu ikan nanti udah mati, lalu antum ambil, boleh dimakan. Demikian juga ikan yang dipukul oleh orang yang menjualnya untuk menjinakkannya, maka ikannya tetap halal kita makan. Wallahu taala alam. Cuman cara yang dilakukan oleh orang yang melakukannya itu sebaiknya ditinggalkan dengan cara yang lebih baik. Wallahu taala alam. Ustaz, nanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mengenai subhat ini Ustaz, subhat makanan ya Ustaz ya. Jadi syarat sahnya hewan itu kan disembelih dengan menyebut nama Allah ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya. Tapi kita ini kan kadang-kadang suka makan di luar kayak fast food gitu kan. Kita ini kadang-kadang merasa ragu apakah ini sudah menyebut nama Allah, kita makan di KFC atau apa, itu ragu. Nah, ini seperti apa Ustaz hukumnya Ustaz? Apakah masuk mubah atau subhat yang kita makan itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Memang makanan kita harus berhati-hati karena kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bih. Makanan yang tidak halal yang kita makan ini cenderung membawa kita masuk ke neraka. Nah, maka bukan sembarangan kita masalah makanan ini, memang kita harus pastikan halal atau tidaknya. Oleh sebab itu, maka di negeri ini kan ada lembaga yang punya wewenang, otoritas untuk memberikan sertifikat halal atau tidak halalnya. Dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia, karena mereka yang berkompeten, mereka punya lembaga LPPOM yang bisa meneliti dan punya akses untuk melihat langsung proses yang dilakukan oleh pihak yang hendak mendapatkan sertifikasi itu. Nah, kalau sudah ada sertifikatnya, apakah itu restoran tempatan lokal atau sekalipun restoran internasional, ya kita tidak punya akses langsung untuk ke dapur orang itu, tapi orang yang berkompeten, yaitu para ulama kita atau yang ditugaskan sudah memberikan sertifikasi itu, maka kita insya Allah dengan itu sudah bisa menjadikan sebagai panduan bagi kita. Itu usaha yang bisa kita sebutkan. Kalau tidak ada yang bisa kita makan nanti. Kalau harus masing-masing meneliti, ya masing-masing meneliti. Jangankan kita, ada seorang syekh dulu di Madinah, syekh kami, guru kami, Syekh Muhammad Mukhtar Syuqiti. Beliau kalau kajiannya ramai orang. Beliau ditanya oleh masyarakat waktu itu di Jeddah tentang al-baik. Yang pernah umroh tahu al-baik ya. Ini adalah fried chicken ala Arab Saudi yang memang tidak ada duanya. Ya, sering kita lihat sebelah sini ada fried Kentucky, sebelah sini Hardee's fried chicken. Ini bermacam-macam. Tapi kalau al-baik ada, di sini orang antrian sampai jauh keluar. Sini sekarang tidak ada begitu besar antriannya al-baik itu. Nah, ditanya beliau tentang hukum al-baik ini. Padahal di negeri Islam nih kan. Beliau bilang, saya tidak tahu. Apa sebab saya tidak pernah masuk ke dapurnya. Akhirnya dengan inisiatif sendiri beliau datang ke tempat al-baik itu, minta izin ke manajernya untuk melihat proses. Ya, karena dia tidak bawa surat, mereka juga orang tidak ngaji kan, tidak tahu dia syekh dia kan, akhirnya tidak boleh masuk.
Besoknya saya katakan, mohon maaf saya tidak diizinkan masuk, oleh sebab itu saya tidak bisa berfatwa. Hanya bilang tidak bisa berfatwa. Masya Allah, dalam 2 pekan miliaran kerugian yang dialami oleh orang itu. Akhirnya mereka bingung. Yang merasa ramai begini kok jadi sepi. Cari. Kemarin ada orang tua datang sini. Bukan orang tua, syekh datang sini. Akhirnya baru mereka tahu ternyata syekh ditanya di Jeddah tentang masalah itu. Beliau tidak bisa berikan fatwa. Akhirnya orang-orang yang mengaji, yang biasa beli ke situ, sekarang tidak beli lagi. Karena syekh tidak mengatakan halal. Padahal juga tidak mengatakan haram. Nah, begitulah mereka mendengar fatwa ulama. Akhirnya sekarang terpaksalah tim dari Al-Bek yang mengundang syekh datang. Nah, itu lagi. Kemarin tidak boleh masuk, sekarang diundang untuk datang. Alhamdulillah beliau langsung melihat prosesnya, mulai dari mana produk dari hulu sampai ke hilirnya. Setelah itu baru beliau mengatakan bahwa ini halal, kembali normal kembali, bahkan bertambah omsetnya. Sehingga akhirnya mereka buka cabang di berbagai daerah. Dulu hanya di Jeddah aja adanya, di Mekah. Sekarang di Madinah sudah ada, di mana-mana sudah semakin ramai. Nah, artinya kalau ulama sudah mengatakan halal, kita bertokan pada mereka. Karena mereka orang yang diberikan amanah oleh Allah SWT. Oleh sebab itu kita sangat berharap kepada siapapun yang mendapat tugas itu benar-benar amanah. Karena berkaitan dengan hajat hidup orang ramai, yaitu khususnya umat Islam. Nah, dan kedua, kalau kita ditinggal di negeri yang kebanyakan muslimnya, kemudian yang masa orang Islam, maka tidak boleh kita ragu. Karena hukum asalnya orang Islam itu halal makanannya. Kalau ada keraguan tuh was-was, tidak boleh kita ikuti. Yang itu makan misalnya pergi ke Sumatera Barat, orang Islam banyak ada. Tidak perlu antum ini kan rumah makan mandi misalnya kan, jangan cari label halal lagi, nanti udah pasti orang Islam di dalamnya. Makanya saya kadang-kadang kalau pergi ke daerah yang belum biasa, saya tengok aja. Kalau misalnya sarapan pagi jual lontong, orang tuh berjilbab, ibunya banda kan itu kan. Kemudian ada pula tulisan Bismillah di gedainya. Insya Allah ini halal. Kadang-kadang nakal juga sih, Ahmad ditanya halal bu, katanya tanya juga sama dia. Nggak usah, nanti orang tersinggung juga kan, nanti orang. Tapi dalam bahasa bergurau boleh aja sekali-sekali kita nanya gitu. Jadi tidak boleh kita ragu, karena kita tinggal di negeri yang banyak orang masaknya orang Islam. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Terkait alkohol tadi. Kan kita sempat singgung tadi soal alkohol. Ustaz. Kalau kita konsumsi kan jelas haram. Ya. Gimana kalau misalnya terkait parfum Ustaz? Apakah ada aturannya? Baik, barakallahu fiik. Syekh Muslimin pernah juga tanya masalah ini. Nah, alkohol itu ada alkohol untuk obat, ada alkohol untuk parfum, ada alkohol untuk minum. Dan yang dipakai untuk parfum itu istilahnya etanol ya. Ya kalau untuk minum itu retanol, beda. Oleh sebab itu maka ulama juga membedakan hukumnya. Maka yang digunakan untuk parfum itu adalah yang bukan digunakan untuk diminum. Demikian juga untuk pembersih luka itu bukan yang untuk diminum. Demikian juga untuk dulu pakai lampu strongken, masih ingat? Ya kan? Spiritus. Itu alkohol juga. Tapi tidak ada orang minum spiritus kecuali yang mau bunuh diri. Iya kan? Tidak ada, itu bukan alkohol untuk mengkonsumsi minum. Oleh sebab dalam hal ini wallahu alam, Syekh mengatakan alkohol yang dipakai untuk parfum itu bukan alkohol yang dilarang untuk diminum. Oleh sebab itu boleh saja dipakai. Sebagian atau juga dari Syekh disebutkan dengan kadar jangan sampai yang dominan adalah alkoholnya, tapi yang kadar yang dominan adalah kadar parfumnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi di situ kalau kecuali memang antum baca nanti di komposisinya. Kalau memang muatannya alkoholnya jenis yang diminum, yaitu yang dilarang, yaitu khamar, maka itu jangan dipakai. Tapi kalau seandainya dia dari jenis yang bukan alkohol yang dikonsumsi untuk diminum,
maka insya Allah itu tidak mengapa selama tidak dominan di dalam minyak wangi tersebut. Allah Ta'ala. Pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustaz, gimana pertimbangannya bagi seorang suami yang kaitan sama masalah halal Ustaz ya, memberikan nafkah yang tidak halal kepada istrinya, dan juga gimana pertimbangan seorang istri yang mengetahui bahwasanya suami ini mendapatkan harta atau pencarian untuk menafkahinya dengan harta yang tidak halal. Juga sang istri ini mungkin juga dibebani dengan mempunyai seorang balita atau anak balita yang mungkin acuannya juga beliau ini harus menerima apa yang akan diberikan oleh suaminya gitu Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan, ini sangat penting. Dulu orang-orang istri-istri kita dulu ketika melepas suaminya berangkat bekerja, mereka selalu berpesan ittaqillah, takutlah kepada Allah SWT pada kami. Kami inna nasbir alal ju', kami masih bisa sabar menahan lapar bang, walakin la nasbir alal nar, kami tidak sanggup sabar menghadapi api neraka. Oleh sebab itu carilah yang halal, bawa ke rumah. Kalau tidak ada, pulanglah walaupun tak bawa apa-apa. Itulah para istri yang salihah. Makanya memberi nafkah dengan yang tidak halal dosa bagi yang memberi, dan berdosa bagi yang memberi, dan juga dilimpah pada yang memberi kalau yang diberi tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, maka dia juga menanggung dosanya. Dan yang haram walaupun sedikit, tapi potensinya besar untuk masukkan kita dan neraka. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak boleh kita merasa menganggap enteng masalah ini. Maka pastikan jangan sampai masuk ke dalam rongga anak dan istri kecuali yang benar-benar dipastikan halalnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan kepada kita semua. Mungkin ya waktu juga yang membatasi kita ya. Sebenarnya ada sesi keempat. Ini masih kita lanjutkan Pak Ustaz? Nah, Ya, kuis ya, kita lanjutkan ya. Mungkin minta ini Ustaz memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan Ustaz, karena kita juga sudah cukup terbatas. Waktunya tinggal asal jam berapa? Bisa ada 3 pertanyaan. Bisa Ustaz, kawan-kawan kita dikasih 3 pertanyaan yang ringkas saja Ustaz, yang simpel aja. Gitu aja Ustaz. baik. Tadi kita sebutkan bahwasanya di antara sebabnya Allah mengharamkan sesuatu untuk menguji ketaatan kita. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, mungkin bisa rekan yang bisa jawab, acungkan tangan. Silakan. Dia mengharamkan sesuatu pada kita untuk menguji ketaatan kita sebagai hambanya. Mungkin dari sisi mudarat, mungkin tidak nampak mudaratnya, tapi dia larang kita mengerjakannya untuk menguji ketaatan kita. Silakan. Terkait yang salaman sama mahram. Ya, kalau kita bersalaman sama yang mahram, kalau yang bukan mahram kan mudaratnya nggak kelihatan. Baik. Bahkan bisa diterima. Karena memang rata-rata orang nggak tahu. Rata-rata nggak tahu, tapi dia tetap mentaatinya. Walaupun sebenarnya secara psikis ada pengaruh kepada seseorang. Nah, silakan. Mungkin nanti satu ya. Mungkin pertanyaan kedua Ustaz. Ada yang dilarang Allah SWT karena mengandung mudarat bagi kita. Bang Jok. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Mantap. Nah. Oke, Pak Ujang ya. Bermudarat bagi kantong, bermudarat bagi. Nah, Masya Allah, kesehatan. Baik, mungkin yang ketiga mungkin dari rekan-rekan di Zoom meeting mungkin ada yang bisa jawab nanti ya, mungkin bisa dinotet nanti. Jawab. Silakan Ustaz yang pertanyaan ketiga. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Tadi pertanyaan terakhir tentang makanan yang haram. Itu pasti membawa kita ke neraka. Apa dalilnya? Ya, silakan. Hah? Bukan dulu. Hah? Ada yang bisa jawab lengkap? Ya, mungkin dari rekan-rekan di Zoom ada yang bisa jawab pertanyaan Ustaz yang lengkap. Pilih yang pendek aja, jangan yang panjang-panjang. Di hadis Pendek aja nih, mungkin Ustaz ke pendek aja. Atau mungkin di Zoom nggak ada, mungkin kita lempar lagi ke rekan-rekan di kantor. Baik. Oke, Pak Apri, Pak. Diwajibkan bagi kita memakan makanan yang halal itu dengan ucapan Bismillah atas nama Allah. Enggak. Bahwa makanan yang haram itu membawa kita ke neraka. Apa dalilnya? Nah, silakan. Kalau nggak salah itu deh. Kullu haramin pannaru Aula bihi. aulabi. Masya Allah. Masih kurang, tapi kasih aja lah. Kullu lahmin nabata minas sahti fannaru Pak aula. Menteri yang kita serahkan Pak Mudri ya. Oke. Nah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan semua. Jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian Ramadan pekan ketiga ini. Alhamdulillah kita semua bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang telah disampaikan untuk menambah khasanah ilmu agama kita, dan semoga bisa kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jazakallah khairan atas kehadiran Ustaz, dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir baik di Zoom meeting maupun di regional office yang lain yang ikut dalam Zoom meeting pada kajian kali ini. Mungkin itu aja mungkin yang kita bisa sampaikan. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.